Terima kasih Anda masih bersama kami di Head to Head berbicara mengenai kelas menengah. Mungkin saya ke Bang Ansy. Bang, ini dilematis sekali membicarakan kelas menengah karena tidak cukup miskin untuk mendapatkan bantuan, tapi juga tidak cukup kuat untuk menahan gejolak ekonomi saat ini. Anda melihatnya dengan situasi ekonomi seperti sekarang, bagaimana kemudian keberlangsungan hidup kelas menengah di Indonesia? Apakah masih akan baik-baik saja atau terancam justru? Ya kalau depresiasi rupiah terus-menerus tentu akan berdampak ya. Tapi Pak Peter, saya kira malam hari ini kita tidak sedang berkumpul di sini untuk menyalah-nyalahkan pemerintah, bukan. Tetapi ya kalau saya bicara dalam posisi sebagai seorang politisi yang juga mungkin punya pengetahuan terbatas tentang ekonomi dan moneter, ya kita ingin pemerintah itu mendiagnosis akar persoalannya tepat dan menghadirkan solusi yang tepat juga. Dan kalau bisa akseleratif begitu. Kenapa? Karena hari ini dampaknya itu kan sudah dirasakan oleh publik begitu. Level paling bawah, kelas menengah ini juga rentan. Ya bukan naik ke atas tapi rentan untuk turun ke bawah kan begitu. Betul. Jadi intervensi seperti apa, kerja-kerja luar biasa seperti apa yang diharapkan oleh publik saat ini. Itu yang kita inginkan dilihat oleh publik itu sesuatu yang konkret seperti itu, kan begitu. Nah beberapa kali misalnya kalau kita lihat Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet misalnya. Nah orang awam melihat bahwa loh ini ada masalah dalam aspek ekonomi begitu. Tetapi berapa kali kok reshuffle-nya itu pada tim misalnya tim komunikasi kan begitu. Baru kemarin itu misalnya kemudian kepala BGN diganti, padahal sorotan publik terkait dengan anggaran, kebocoran, dan lain-lain itu sudah jauh. Bahkan kalau tidak salah sekitar bulan Februari yang lalu, di tempat ini juga itu kita sempat mendiskusikan. Survei yang dilakukan oleh indikator politik Burhanuddin Muhtadi, itu sudah mencatat lebih dari 65% responden itu memang meragukan proyek-proyek mercusuar ini dan disebutkan rentan terhadap praktek rent seeking begitu. Ya, dan ini kan tentu ada dampak kepada kepercayaan. Kepercayaan yang paling utama tuh dari mana sih? Dari rakyat lah. Oke, ada kepercayaan pasar, ada kepercayaan dari investor, tetapi yang terutama kepercayaan dari rakyat kita ini sampai kepada kepercayaan ibu rumah tangga begitu. Ini kabinet Presiden Prabowo Subianto ini mampu nggak menurunkan ketergantungan kita misalnya terhadap impor ataupun memperkuat nilai rupiah. Saya kira itu hal-hal konkret yang memang butuh dijawab segera oleh pemerintah ini dan kalau bisa diakselerasi begitu. Baik, oke. Oke, saya ke Bang Astrio. Bang, apakah ini pertanyaan bisa langsung dijawab ya tadi, apakah pemerintahan Presiden Prabowo bisa mengurangi ketergantungan dan mengembalikan tadi distrust dari masyarakat? Mbak Ayu, saya akan menjelaskan 3 hal ya. 3 hal supaya kita tidak sesat berpikir. Satu, saya akan membahas soal apakah kita Indonesia menganut sistem semuanya free market. Semuanya tidak diintervensi dari government. Kedua adalah saya ingin mengadres daripada permasalahan kita shrinking middle class. Yang ketiga adalah soal bagaimana caranya kita meng-solve balance of payment kita. Saya mulai dari yang paling fundamental. Indonesia tidak pernah menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar. Bahkan kalau kita lihat struktur daripada APBN kita, APBN itu bertindak sebagai apa? Shock breaker. Makanya ada program seperti stimulus ekonomi terhadap kelas menengah. Ada program seperti bansos, ada program seperti subsidi. Di mana in the era of volatile times, ketidakpastian sedang tinggi, APBN masuk sebagai pengstabil, sebagai shock absorber. Lalu yang kedua adalah kita selalu menganut Undang-Undang Dasar kita pasal 33 tahun 1945. Bahwa cara kita memanage ekonomi kita adalah dengan ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, ekonomi kekeluargaan. Itulah dasar pembentukan daripada PP 21 dan juga pembentukan daripada PTDS. Itu adalah soal kita meluruskan, jangan sampai kita sesat berpikir bahwa seakan-akan kita menyerahkan semuanya pada market mechanism. Kedua, shrinking middle class. Kita tidak pernah bilang bahwa kita tidak memiliki masalah shrinking middle class. Middle class kita memang susut. BPS juga mengeluarkan data itu. Mungkin middle class kita sekarang tinggal 16%. Ya. Tapi solusinya apa yang dilakukan pemerintah? Ini yang banyak orang bilang, oh ini program populis, oh ini program politis. Tidak. Ini adalah program ekonomi kerakyatan yang tidak hanya akan membawa pertumbuhan ekonomi, tapi pemerataan ekonomi. Melalui apa? Program Koperasi Desa Merah Putih. Melalui program apa? Makan bergizi gratis.
Inilah program-program memang didesain untuk menggerak perekonomian lokal. Lalu melalui apa lagi? Investment, supaya kita bisa menciptakan apa? High paying jobs. Mbak Ayu tahu kenapa high paying jobs itu penting? Karena itu tuh membalikan tenaga kerja kita. Dari yang selama ini 60% itu informal, kita pengen balikan. Supaya mayoritas adalah formal jobs, bukan informal. Melalui apa? Investment. Itu cara yang dilakukan oleh pemerintah. Itulah kenapa Presiden melakukan diplomasi ke berbagai negara, membawa pulang investasi ke Indonesia. Terakhir adalah soal balance of payment. Saya sepakat apa yang disampaikan. Kita intinya harus mengatasi masalah defisit daripada balance of payment kita. Caranya bagaimana? Kita bagi dua kerangka besarnya. Current account sama fiscal account. Current account, kita harus bikin kita punya trade surplus, itu besar. Inilah kenapa dibikin PTDSI, Mbak Ayu. Inilah kenapa PP21 dibikin, Mbak Ayu. Supaya kekayaan kita tidak bocor. Supaya devisa kita stay di Indonesia untuk kebaikan dan kemaslahatan semua rakyat Indonesia. Lalu terakhir, untuk masalah fiscal account kita. Gimana cara kita mengsolve? Itu tadi, kita menyarankan kepada pemerintah agar supaya yield SBN kita dinaikkan. Supaya ada risk premium itu tercapai antara spread kita dengan the Fed. Kalau itu dilakukan dan digabungkan dengan optimisme, bukan dengan kedengkian. Kami yakin insya Allah rupiah kita akan menguat, perekonomian kita akan bangkit, dan kelas menengah kita juga akan ikut bangkit. Oke, baik. Ayu, sedikit ya. Yang dijelaskan oleh Astrio ini sangat konseptual dan boleh dibilang bagus sekali. Tetapi saya ambil contoh misalnya dalam kasus MBG misalnya. Kita berharapkan dalam sistem misalnya rantai pasok, ada kebutuhan telur, ada kebutuhan daging, ada kebutuhan sayur, beras. Kita berharap ini diambil misalnya dari petani rakyat, Setuju. dari nelayan tradisional, dari peternak, petelur. Tetapi hari ini yang kita lihat dalam konteks MBG, ini dari hulu ke hilir, itu menutup akses dari petani tradisional dan yang lain-lain. Kalau menutup Itu akses fakta yang tidak tepat. Tapi kalau belum 100% Oh. optimal, setuju. Maka daripada itu, inilah penyimpangan daripada tata kelola, SOP daripada setiap dapur yang tidak dijalanin. Kami apresiasi bahwa pemerintah dalam ini melakukan penegakan hukum, dan sekarang dengan adanya kepala bagian yang baru, kami optimis. Semua misi-misi tadi kami sepakat, Bang Nah, Ansy. kita berpikir contoh sederhana. Misalnya, ketika ada program MBG ini, kita berharap Kementerian Pertanian misalnya, itu turun tangan secara teknis mendampingi petani, sehingga kemudian menyiapkan petani-petani rakyat ini bisa berproduksi dari segi kuantitasnya, kualitasnya, kontinuitasnya. Begitu juga kementerian misalnya KKP, menyiapkan nelayan-nelayan kita, sehingga kemudian mereka ini menjadi produsen yang menyiapkan dan kemudian dirasakan manfaatnya. Nah, ini menjadi PR besar, Astrio, kalau kita bicara ya. Itu setuju, Bang. Dan sebentar lagi, Kopdes sama Desa Nelayan Merah Putih Ya, akan segera terrealisasi. Ya. Ini visi dari Bang Ansy. kok sebentar lagi program BGN, mohon maaf, BMBG ini kan sudah cukup panjang. Betul. Kesuksesan di langkah 100 itu kan dimulai dari kilometer 0, Betul. 1, Ini 2, supply chain 3. yang sedang dibikin, Bang Ansy. Saya singkat merespon Bung silakan. Ansy mengenai MBG dan pertanian tadi, petani ya. Kalau tadi Bung Ansy di awal sudah menegaskan bahwa optimisme berdasarkan data, fakta, dan Ya. kenyataan. Ini justru saya akan menunjukkan di sini, kita suka tidak suka, BPS sudah mengkonfirmasi pertumbuhan Q1 kemarin itu 5,61, pertanian itu tumbuh 5%. NTP. Pertumbuhan kalau sektor usaha. Tapi bukan dari program MBG, Pak. Silakan Salah- diperiksa, salah termasuk satunya nilai karena- tukar petani salah yang satu- naik. karena ada Bukan karena konsumsi program domestik di MBG, tetapi Pasti intervensi tidak kebijakan semuanya- lain, Pak. tidak Jangan semuanya- salah, Pak. Tidak semuanya MBG, tapi MBG Yes. ada andil di situ untuk ada 5% pupuk. Ya, pertumbuhan ada MBG. sektor pertanian itu tadi. Ini kembali lagi kalau kita Bung Ansy tadi mengenai data dan angka, ini sudah Ya. terkonfirmasi begitu, dan ini terbuka. Angka ini terbuka dari BPS begitu. Itu apa respon singkat saya terhadap yang Oke, tadi. baik. Saya ingin tahu. Oke. Saya ingin tahu dari sudut pandang pengamat ekonomi politik Indonesia, Pak Ihsan. Pak Ihsan, kalau Anda melihat dari diskusi ini, apakah sebenarnya stimulus Indonesia, stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah ini bisa benar-benar menjaga fundamental ekonomi Indonesia, terutama kaum menengah? Kalau stimulusnya bikin tangan di bawah nggak bikin apa-apa. Ulang ya, kalau stimulusnya bikin tangan di bawah nggak bikin apa-apa. Artinya MBG itu bikin orang tangannya di bawah. Mestinya kalau memang katanya ekonomi kerakyatan, melaksanakan pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Cara berpikirnya gampang. Berapa miskin? 25 juta. Berapa batas kemiskinan? 4 juta. 25 juta kali 4 juta berapa triliun? 100. Anda dapetin 1 kuartal, Anda keluarin 100 triliun. Multiplier efeknya lebih hebat daripada Anda keluarin 100 triliun untuk MBG. Baru kuartal pertama. Kuartal kedua, Anda keluarin lagi 100 triliun.
untuk pekerjaan. Luar biasa multiplier efeknya. Itu Anda jalanin pasal 27 ayat 2. Itu Anda berpikir ekonomi konstitusi. Sekarang saya masuk ke dalam cara berpikir Anda. Ya, saya masuk ke dalam cara berpikir Anda sekarang. Anda mencoba-coba membandingkan alokasi. Anda tahu nggak perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia? Apa perintahnya? Cabut subsidi. Berikan BLT. Itu perintahnya. Kapan itu? Ketika pemerintah Indonesia diminta mencabut subsidi terhadap BBM. Tahu? Nah, artinya ketika Anda bicara tentang alokasi yang bansos tadi, mestinya Anda bandingkan alokasi bayar utang berapa ya? Ah, kan? Beda jadinya. Begitu tanya lagi, alokasi untuk yang namanya produktif berapa ya? Kan mesti jadi ketika Anda bilang bansos, bansos itu pasal 34. Ceritanya baru pasal 34. Sementara kalau Anda bicara ekonomi kerakyatan, mah jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api cara berpikir kayak gitu. Itu dari situ satu. Lalu kita pindah sekarang ke cara berpikir kita tentang pertarungan yang sedang terjadi. Oke, apakah kita sekarang ini, pertanyaan besarnya, lebih karena ditentukan oleh suasana eksternal atau suasana internal ketika masuk posisi kelas menengah? Karena kemarin sebelum pertumbuhan 2,9, sebelum negatif PDB utang terhadap PDB 2,92 ya posisinya, maka 40,75%, sementara devisa APBN yang 2,92 terhadap PDB. Pertanyaannya, ada nggak upaya pemerintah mengatasi kejatuhan kelas menengah yang besar itu? Oke. Itu pertanyaan besarnya. Di tengah yang namanya ada persaingan bunga yang membuat yang namanya sektor UMKM makin sulit mengakses kreditan, makin sulit bangkit, makin sulit yang namanya pemerintah sendiri tidak punya data yang jelas berapa UMKM tumbuh, berapa sebenarnya mereka yang masuk UMKM, berapa UMKM yang jatuh, berapa UMKM yang naik kelas, datanya mana? Nggak jelas juga. Jadi ketika Anda bilang ada 65 juta data UMKM, saya tanya besar sekarang, basis datanya dari mana? Karena tidak ada satu data yang bisa dipercaya tentang UMKM itu jumlahnya. Riset saya, Ihsanuddin Nursi. Bagaimana kita cerita provinsi di kawasan Sumatera. Okay. Bagaimana Jawa Timur, bagaimana Sulawesi. Tidak ada satupun angkanya yang bisa divalidasi. Itu problem. Untuk mengambil kebijakan secara tepat. Berapa orang yang masuk UMKM? Berapa yang tumbuh? Berapa yang tersingkir? Berapa yang naik kelas? Berapa yang survive? Di tengah dampak dari COVID, itu belum pernah bisa diatasi secara penuh. Maka jatuh dia. Pada saat yang sama, ketika Anda bicara alokasi, sorry ya, ketika Anda bicara alokasi, alokasinya berhadapan dengan 200 triliun melalui perbankan. Bisa nggak jalan pelan? Nggak bisa. Okay. Karena perbankan akan tetap menghadapi 5C. Baik. Apa poinnya? Poinnya nggak ketemu. Itu yang saya bilang. Komite Stabilitas Sistem Keuangan tidak efektif mengatasi stabilitas. Itu diakui oleh BI kalau kita ambil tingkat kerentanan. Baca coba financial stability. Ulang. Baca coba financial stability. Bung Peter. Apa BI ngomongnya? Tentang indikator-indikator kerentanan keuangan. Diambil semuanya. Dari situ diakui. Maka Peter, ya makanya tapi saya tetap tidak setuju soal Gemti Periwarjo, saya tidak setuju. Kenapa? Karena bukan soal Peri jadi gubernur atau kemudian Anda jadi gubernur, bukan itu. Soalnya adalah tadi yang saya bilang. Baik. Bunga Anda bersandar ke Fed Fund Rate, nilai tukar Anda bersandar dengan nilai luar, ya kan? Pada saat yang sama Anda main-main di SPN. Baik. Fiskalnya berantakan. Anda bilang apa? Sistem apa yang Anda bangun di situ? Terus Anda bilang tetapnya namanya ekonomi kerakyatan. Enggak begitu cara berpikirnya. Sorry itu saya. Petinggi-petinggi Anda sudah dapat paper Ihsanuddin Nursi. Tentang bagaimana. Kita kasih kesempatan kepada Pak Ferry. Pak Ferry silakan menanggapi mengenai masalah stimulus ekonomi dan juga kelas menengah yang sangat rentan rasanya kalau misalkan di masa-masa nilai tukar rupiah yang semakin melemah setiap harinya ini. Gimana ke saya? Ya. Saya bingung, pusing. I don't know what to discuss it about gitu ya. Jadi, pertumbuhan yang tinggi kalau dipercaya itu malah jadi bencana. Artinya apa? Pertumbuhan yang tinggi sementara middle income class kita suffering, itu dalam ekonomi namanya immiserizing growth. Pertumbuhan yang memiskinkan. Contoh, ya dengan adanya smelter nikel di Sulawesi. Bagaimana Maluku Utara, ya Halmahera bisa tumbuh 28%. Tapi lihat rakyat setempat, nelayannya tidak bisa melaut karena pencemaran.
ya petaninya tidak bisa nyawa karena pencemaran. Inilah yang namanya immature growth. Dalam skala makro kita lihat bagaimana terjadi yang namanya premature deindustrialization. Output daripada manufacturing industry ketika Soeharto jatuh 30% secara sistematis, Mbak, turun sampai ke 18-19% today. Sedangkan manufacturing adalah sektor yang menciptakan lapangan kerja dan value added. Nah ini fenomena ini namanya premature deindustrialization. Ya kan? Dan kalau kita kaitkan dengan kelas menengah kita yang drop dari 57 juta dan ini hari 46 juta, itu drop yang sangat dahsyat. Dan tepatlah kita mengatakan growth yang tinggi ini adalah growth yang memiskinkan kelas menengah. Ya, jadi kita nih on the track nih, tidak ngomongin masalah ideologi. Ya, pasar asing, no, buat saya nggak ada namanya pasar sama asing. Semua agen ekonomi tanpa warna kulitnya, tanpa warga negaranya, ya dalam ekonomi. Kalau Anda ngomong pasar dan ekonomi, Anda bukan asing, Anda bukan ekonom, Anda politician. Nah, kembali lagi kepada narasi-narasi besar. Oke, fine, grand narrative, ya kan, kita membangun hulu segala macam. Saya baru dapat WA nih Mbak ya, importer Cina tidak mau beli batu bara dari Indonesia dengan adanya PT DSI. Lihat di kontak. Ya, artinya apa? Begitu Anda membangun institusi, Anda sering lupa bahwa institusi ini banyak kendalanya. Ya, ada kendala market, ada kendala operation, ya, ada kendala budget. Ini lupa membangun mimpi tanpa melihat kendalanya, you get lost in the jungle. Dan itu terjadi. Saya katakan lagi, balik lagi, kenapa begitu PTDS ini jadi? Ya, lantas S&P bilang, gue downgrade. Karena apa? Tadi saya katakan, ya bisa jadi ini menjadi penghalang ya buyer dan seller secara langsung. Contohnya BPPT dulu kan, ya Badan Penanganan Pemasaran Cengkeh, zamannya Soeharto yang membunuh malah petaninya. Jadi yang seharusnya kemarin saya kebetulan ketemu beberapa tokoh dibilang ini kan sama kayak tahun 80-an ketika Soeharto menggantikan bea cukai dengan SGS. Ya kan, seharusnya kalau ini memang masalahnya adalah under invoicing, ya kan, atau transfer pricing, ya, yang diperlukan adalah supervisory body, ya, yang mensupervisi supaya tidak terjadi, bukan badan seperti ini yang boleh bilang meninggikan transaction cost karena harus lewat pintu ini. Benar Anda bilang, ya kita harus menyelamatkan kekayaan. Nggak ada orang yang bilang kagak, kita tidak melindungi kekayaan. Nggak ada. Ya, jadi di sini semua yang saya lihat adalah retorika, ya. Yang saya pertanyakan adalah pada operating level, visible atau tidak. Kan begitu. Nah itulah yang menjadi pertanyaan market, kenapa market kabur? Kenapa rupiah ngacir terus? Ini masalah trust. Bahwa whatever institution you build, selalu menimbulkan pertanyaan. Is it good or not? Kembali lagi ke PT DSI, Anda lupa bahwa di PT ini bisa terjadi yang namanya bad governance. Bisa terjadi yang namanya moral hazard. Kan bisa. Ya kan? Nah ini tidak pernah dipikirkan. Oke, kita bikin PT DSI, ya kita bikin PT. Nah tadi lebih dahsyat lagi keluar PP katanya Danantara ya tidak menyetor dividen tapi boleh dapat injection dari APBN. Ini kan membuat market, come on man, what is this? Is this the animal? Ya, memang benar ada PP-nya, tapi masalahnya kembali lagi, ini apaan sih? Ini negara apa? Karang Taruna. Ya, jadi ini menjadi pertanyaan. Oke, fine. You build grand mimpi, grand janji. Kita akan menjadi 8% pertumbuhan terlalu besar di dunia nanti 4. The problem is, ya, when you look at the reality, it is far away from your dream. Makanya itu lari. Very simple. Oke. Kita akan melanjutkan diskusi setelah jeda sejenak, tapi kami ingin kembali menyapa pemirsa CNN Indonesia Head to Head di YouTube. Setelah ini kita akan bacakan kembali pertanyaan-pertanyaan kepada seluruh narasumber yang ada di sini. Maka itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Head to Head.